Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian fikih 4 mazhab bersama Kiai Haji Ahmad Musyafa LC. Salawat serta salam kita haturkan hadirat Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan dan syafaatnya di yaumil alamin. Ibu jamaah Darul Muslimin yang kami hormati, warga perumahan Taman Kapuk yang kami cintai, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Syafa Ramadhani, yang akan membacakan Quran surat Al-Buruj. Ananda Syafa Ramadhani ini adalah putri dari Bapak Sugiwa. Kepada Ananda Syafa Ramadhani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ataka hadis
bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan istiqomah kalau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita bersama-sama menyimak kajian di 4 mazhab yang akan disampaikan oleh Ahmad Musyawarasi, kami sampaikan tadi bahwa pengajian kajian malam hari ini disiarkan atau live streaming di kanal YouTube Masjid Darul Muslimin serta Instagram dari Bakti Al-Musyarah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, kita simak bersama-sama kajian di 4 mazhab yang akan disampaikan dari Ahmad Musyawarah yang kami hormati kepada dari Ahmad Musyawarah di sebelah. Awahnya nggak ada. Dimakan dulu ini. Satu set, dia satuin. Gini aja, naruhnya. Gini. Ini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alana minar rasyidin fadlan minhu wa ni'mah. Subhanaka rabbi subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Wa la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Muslimin beserta para pengurus, yang saya hormati para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita tentang fikih kaitannya dengan pembahasan zakat ya. Terakhir kemarin kita membahas tentang zakat urudut tijarah, barang-barang aset perdagangan, barang-barang yang digunakan untuk berdagang ya, itu dibahas ya, wajib untuk dizakati. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan berikutnya
kaifiyatu tazkiyati malit tijarah. Bagaimana cara membersihkan harta perdagangan, harta yang dihasilkan dari perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Man malaka min urudit tijarati qadra nisabin. Barang siapa yang mempunyai harta barang-barang dagangan urud tijarah yang mencapai nisab, wa hala alaihi haulu, dan mencapai 1 haul, lamanya sudah 1 tahun, qawwamahu akhiral hauli, maka setiap akhir tahun hendaknya dihitung. Ya, ini kita diberikan panduan. Saya kira kita semuanya sudah melakukannya. Bagi yang sudah terbiasa untuk menunaikan kewajiban zakatnya, ya sudah terbiasa menghitung. Ini secara teknis kita juga diberikan panduan, diberikan penjelasan. Kemudian setelah dihitung dalam 1 tahun berapa yang harus dikeluarkan, selanjutnya wa akhraja zakatahu, setelah itu mengeluarkan zakat. Berapa? Wa huwa rubu'u ushrin, atau 2,5%, gitu ya. Jadi dinisbatkan kepada nisab zakat emas, ya, nisab zakat emas. Wa hakadha yaf'alu tajiru fi tijaratihi kulla haulin. Seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pedagang, ya. Itu catatannya tadi 2 mencapai nisab, kemudian dimilikinya sudah selama 1 tahun, begitu. Sebelumnya sudah kita bahas, ya, kaitannya dengan haul, kaitannya dengan nisab. Kalau dalam 1 tahun ternyata belum mencapai nisab, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, tetapi kalau dijumlahkan dari barang dagangan yang dia miliki, uang cash yang dia miliki, kemudian nilainya telah mencapai seperti nisab zakat emas, maka kemudian dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ternyata dalam beberapa saat kemudian tidak mencapai nisab karena berkurang asetnya, ya. Nah, di situ ada perbedaan para ulama. Ya, ada yang tetap dihitung, ya, karena dia sudah pernah mencapai 1 nisab, ya. Itu dihitung pertama kali dia mencapai nisab, dihitung titik awalnya. Kemudian ketika dalam perjalanan ternyata berkurang lagi dari nisab. Nah, ternyata nanti menjelang 1 tahun mencapai kembali nisabnya, maka haulnya itu tetap dihitung, gitu ya. Haulnya itu tetap dihitung. Nah, ini pendapat diantara para ulama. Famadha juz'un minal hauli wa huwa kadzalika thumma zadat qimatun nama'i bihi aw taghayyaratil asar fa balagha nisaban aw ba'ahu bi nisabin aw malaka fi athna'il hauli 'aradan akhar aw athmanan thumma tamma biha nisab ibtada al haulu min hinaidin wa la yuhtasabu bima madha. Ya, jadi kalau seandainya dia sebelumnya punya harta dagangan, gitu ya, tetapi sebelumnya ini belum pernah mencapai 1 nisab, gitu ya. Baru di bulan, taruhlah bulan Juni ini baru mencapai 1 nisab, maka sebulan sebelumnya, bulan Mei, bulan April, bulan Januari, Februari, maka itu tidak dihitung, begitu ya. Jadi yang dihitung ketika dia mencapai nisab, itu baru dihitung. Setelahnya Juni, Juli, Agustus, September, ternyata di bulan September turun
ya, aset yang dia miliki tidak mencapai nisab. Ternyata nanti menjelang 1 tahun itu nanti di bulan April ternyata mencapai nisab. Nah, gitu ya. Tapi dengan demikian ini tetap dihitung 1 tahun. Demikian menurut Imam hadza qaulus Tsauri wal Ahnaf, imam penganut mazhab Imam Hanafi wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ishaq wa Abu Ubaid Abi Thawr Ibnul Munzir. Ya, itu yang menyebutkan ya pendapat para ulama tadi. Thumma idza naqasa an-nisabu athna al-hauli wa kamula fi tarafaihi la yanqati'ul haulu 'inda Abi Hanifah. Ya, yang tadi kalau menurut mazhab Abu Hanifah itu tidak terputus ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ya kaitannya dengan masalah haul ini. Li'annahu yahtaju ila an ta'arrafa qimatahu fi kulli waqtin liya'lama anna qimatahu fi tablughu nisaban wa dzalika yashukku. Ini alasannya kalau mazhab Hanafi ya itu menyulitkan kalau seandainya perhitungannya itu dihitung terus 1 tahun mencapai nisab terus begitu ya. Ini menyulitkan gitu ya, menyulitkan. Jadi maka dia harus tahu terus hitungannya begitu ya. Tapi kalau sudah pernah mencapai 1 nisab, mencapai nisab wajib zakat, nah, baru kemudian dihitung selama 1 tahun. Nah, alhamdulillah misalkan di tahun menjelang 1 tahun tutup buku ya, itu ternyata mencapai nisab misalkan, maka itu sudah dihitung. Nah, adapun mazhab yang lain ya, mazhab Abu Thawr, kemudian Hanafi, Imam Syafi'i gitu ya, itu penghitungannya setiap kali mencapai nisab ya, kemudian tidak berkurang selama 1 tahun, nah itu baru dihitung sempurna, haulnya sempurna, nisabnya juga sempurna. Ini menurut mazhab Abu Thawr, Imam Hanafi, kemudian pendapat Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan tentang zakatuz zuru' wa thimar. Ya, zakat tanaman dan buah-buahan. Ya, jadi sebelumnya sudah selesai pembahasan tentang zakat barang dagangan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan zakat dari tanaman dan juga buah-buahan. Bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya adalah yang pertama, hukumnya wajib. Aujabahallahu ta'ala zakataz zuru'i wath thimar. Allah mewajibkan zakat pertanian, zakat tanaman, wathimar dan buah-buahan. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, dermakan, berinfak, min thayyibat, dari harta yang baik, maka sabtum, harta yang baik yang kalian usahakan, yang kalian kerjakan. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan keluarkan zakat, berikan infak dari hasil yang dikeluarkan dari dalam bumi, berarti tanam-tanaman maksudnya gitu ya, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajna lakum, yang kami keluarkan untuk kalian. Orang nanam, tumbuh ya, itu yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhrajna lakum minal ardi, yang kami tumbuhkan dari dalam bumi. Waz zakatu tusamma nafaqah. Zakat juga disebut apa? Terminologi zakat disebutkan dalam Al-Quran juga dengan infak atau nafaqah. Kayak anfiqu itu maksudnya juga adalah wa atuz zakat.
gitu ya. Jadi maksudnya meskipun redaksinya bukan wa atuz zakat, tetapi menggunakan redaksi wa anfiqu, itu maksudnya adalah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna war rumman والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. Surat Al-An'am ayat 141. Wa huwallazi ansha'a, dialah Allah. Ya, jadi kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai kebun, kita punya sawah, kita punya tanaman. Diingatkan siapa yang memunculkan, siapa yang menumbuhkan, siapa yang memunculkan buahnya. Huwallazi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berpikiran ini karena ya bibit yang saya pilih unggul terbaik, pupuk yang saya pilih tidak ada tandingannya, impor, kemudian kehilangan keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya insinyur pertanian, saya tahu ilmunya, kalau bukan karena ilmu saya maka tidak akan tumbuh. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai menimbulkan kesombongan. Nah, kita diingatkan di awal ayat ini, wa huwallazi, dialah Allah ansha'a jannat, yang membuat rindang kebun-kebun, ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat, ya, yang rimbun, yang pokoknya subur, indah, rindang, dan termasuk yang tidak rindang juga, begitu ya, yang gersang, yang menjadikan tanamannya mungkin kurus, gitu ya, kurang vitamin dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan apa? Perang, Allah ciptakan penyakit, gitu ya. Nah, ini adalah semuanya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nakhla waz zar'a, wan nakhla di sini adalah kurma, disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'an, gitu ya. Ya, tentu Al-Qur'an ini diturunkan di Arab, dan kurma itu adalah buah yang sangat terkenal di Arab, mempunyai kekhususan. Meskipun sekarang sudah banyak di Indonesia ya yang menanam nanam kurma. Nah, berarti itu nanti juga termasuk di antara yang terkena kewajiban membayar zakat kurma. Waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu, dan tanaman-tanaman yang berbagai macam. Ya. Arti di sini sebenarnya diberikan pengglobalan, ya. Kalau tadi kan disebutkan nakhl, secara khusus disebutkan kurma, tapi dalam redaksi disebutkan waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu, dan buah-buahan yang bermacam-macam. Ya, berarti itu nanti buah-buahan termasuk yang di Indonesia, begitu ya. Nah, apa saja, gedong gincu, ekspor ke luar negeri, gitu ya. Ya, buah mangga apa dan lain-lain. Ya, apalagi yang disebutkan wazaitun, ya, buah zaitun, warruman, buah delima, wa mutasyabiha wa ghairu mutasyabih, atau yang mirip-mirip warnanya seperti delima, atau yang rasanya seperti delima anggur dan lain sebagainya, seperti zaitun. Kulu min thamarihi idza athmara, makan, disuruh makan. Makan kalau sudah berbuah. Kulu min thamarihi, ya, makan kalau sudah idza athmara, ketika sudah berbuah. Ya, kita diperintahkan untuk makan, untuk menikmati. Jadi kalau kita punya pohon buah-buahan atau tanaman apapun, kita
halalkan, diperintahkan untuk makan. Kulu min thamarihi idza athmara. Nah, kemudian ada perintah yang terakhir, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikan haknya ketika panen. Artinya jangan sampai buah yang sekian banyak itu dimakan sendiri semua, gitu ya. Nah, ada atu haqqahu, yang belenger. Kalau belenger bahasa Jawa Timur itu belenger. Jadi sampai saking rakusnya begitu ya. Itu pohon mangga satu pohon dimakan sendiri semuanya satu keluarga. Akhirnya sakit mencret dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya diperintahkan di akhirnya wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikan haknya, artinya diwajibkan untuk berzakat di sini. Surat Al-An'am ayat 141. Nah, bagaimana pendapat ulama di kalangan sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud? Apa yang beliau maksudkan wa atu haqqahu yauma hasadihi, berikan haknya ketika panen? Maksudnya adalah haqquz zakat al-mafruḍah, hak zakat yang wajib dikeluarkan ketika panen. Nah, berapa? Wa qala al-ushru, ada yang menyebutkan adalah 1/10 ya. Makanya di pertanian itu kita kenal ada dua, yaitu 1/10 ya, dengan 1/5 atau setengahnya dari 1/10 gitu ya. Nah, bagaimana yang 1/10, bagaimana yang setengahnya dari 1/10 gitu ya. Atau ada yang mudahnya 10% dengan 5% gitu ya. Kalau yang 5% karena ada biaya yang dikeluarkan untuk pengairan irigasi yang bukan mengandalkan dari hujan. Adapun kalau yang mengandalkan dari hujan, tidak ada biaya air yang dikeluarkan, tidak ada diesel, tidak ada solar dan lain-lain, tidak ada membuka saluran pengairan dari saluran sekunder apa ini yang di situ kadang-kadang biasanya ada biayanya gitu ya. Nah, ini tidak ada, maka 10% atau al-ushru 1/10. Baik, selanjutnya al-asnaf allati kanat tukhadhu minha zakat ala ahdi Rasul. Nah, macam-macam tanaman buah-buahan yang diambil atau yang wajib dikeluarkan zakatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu apa saja? Wa qad kanatiz zakatu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zakat pertanian, zakat tanaman, zakat buah-buahan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukhadu minal hintati wasya'iri wattamri wazzabi. Ada 4. Yang pertama adalah gandum, ada hinta itu biji gandumnya, wasya'ir, dan ini adalah sudah berbentuk gandumnya yang sudah diolah. Jadi ada buahnya, kemudian ada juga hasil olahan gandum, watamr, dan kurma. Nah, ini kurma yang sudah dikeringkan ya, yang biasa kita kenal itu, yang agak lengket itu, yang padat. Nah, itu adalah kurma, disebut dengan tamr. Kemudian ada az-zabib. Az-zabib itu kismis. Kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Jadi kalau kurma yang masih dalam bentuknya buah, itu bahasa Arabnya namanya balah. Kurma muda, balah. Itu kayak sawu. Nah, ketika kemudian dikeringkan berubah menjadi, kalau balah itu bentuk warnanya biasanya warna kuning ya, warna kuning cerah. Nah, itu balah.
Dia ada sepet-sepetnya begitu kalau masih muda. Nah, kalau sudah dituakan namanya berubah menjadi tamr. Nah, gitu ya. Kalau anggur juga, kalau anggurnya masih segar dari buah namanya inab. Kalau sudah dikeringkan menjadi kismis berubah menjadi bahasa Arabnya namanya az-zabib. Nah, ini 4 hal ini ada hinta, asy-syair, kemudian at-tamr, kemudian az-zabib. Ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat 4 buah ini adalah buah yang tahan lama. Ya, Bapak Ibu pernah nggak nyimpen kurma dari haji disimpan sampai haji musim haji berikutnya masih ada, masih enak, ada ya? Nah, itu kurma punya nilai atau daya tahan yang sangat lama. Nah, ini nanti kenapa terjadi perbedaan ulama itu diantaranya karena hal ini. Anggur yang sudah dikeringkan ya itu bisa tahan lama sekali, berbeda dengan anggur yang kita petik, yang kita lihat dijual di pinggir jalan di sini. Itu anggur beberapa hari saja itu sudah busuk, keluar ininya lumer-lumernya begitu. Nah, ini kalau az-zabib ini sudah dikeringkan dan kismis itu sangat tahan lama. Baik. Fa'an Abi Burda an Abi Musa wa Mu'adz radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abu Burda. Abi Burda mendapatkan hadis ini dari Abu Musa dan Mu'adz. Dua orang ini radhiyallahu anhuma, Abu Musa dan Mu'adz, beliau berdua ini diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk apa? Yu'allimanin nas, untuk mengajarkan Islam kepada semua orang yang ada di Yaman, ya, mengajarkan tentang agama. Kemudian fa'amarahum alla ya'khudus shadaqah illa min hadhil arba'ah. Rasulullah memerintahkan kepada keduanya jangan mengambil sedekah, jangan mengambil zakat kecuali dari 4 tadi. Jadi di masa Rasulullah hanya 4 ini saja, ya. Asy-syair, al-hinta, gandum tadi ya, buah gandum, kemudian ya, sudah berbentuk gandum olahan, kemudian kurma dan zabib atau kismis. Jadi itu Abu Musa dan juga Mu'adz ya radhiyallahu anhuma berpesan seperti itu dari Rasulullah, mendapatkan pesan dari Rasulullah ketika diutus ke sana jangan ngambil zakat kecuali 4 ini saja. Nah, itu pesan Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, Hakim, Tabrani, Baihaqi. Para perawinya muttasil, thiqah, nyambung kepada Rasulullah. Qala Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abdul Bar wa ajma'a al-ulama anna as-sadaqah wajibatun fil hinta wasy-sya'iri wat-tamr waz-zabib. Nah, sehingga dengan demikian ulama berijma, bersepakat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat pada 4 ya, 4 buah-buahan atau 4 tanaman ini buahnya. Yang pertama tadi adalah gandum, buah gandum, kemudian kurma dan kismis. Wa jaa fi riwayat Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama sanna zakata fil hinta wasy-sya'iri wat-tamr waz-zabib wadh-dhurrah. Nah, dari riwayat yang lain dari 4 itu ditambah satu lagi wadh-dhurrah, jagung. Nah, ini kita ada jagung. Ada jagung. Fi isnadihi hadhihi riwayat Muhammad bin Ubaid wa huwa matrukun. Nah, akan tetapi riwayat yang terakhir tadi ada satu perawi hadis namanya Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami. Ini nilai riwayat dari beliau ini ditinggalkan, matruk gitu ya. Nah, sehingga yang paling rajih, yang paling kuat adalah 4 buah-buahan tadi itu ya, yang paling kuat. Kemudian al-asnaf allati lam takun tukhad minha. Nah, ini jenis-jenis buah-buahan atau hasil pertanian yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
Walam takun tu'khaduz zakatu minal khadrawat. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat dari sayur-sayuran. Nah, jadi kalau sekarang lagi ngetren hidroponik, gitu ya, nanamnya sayur-sayuran, gitu ya. Nah, ini disebutkan bahwa itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau mau sedekah apa ya, itu justru adalah nilai yang yang baik. Akan tetapi tidak terkena kewajiban zakat. Akan tetapi kalau nanti dijual, ya kalau dagangannya dagang itu, ya otomatis nanti terkena adalah zakat perdagangan. Kemudian wala min ghairiha minal fawakihi illal ainab warrutab. Nah, termasuk buah-buahan yang lain tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kalau di sini apa? Mangga nggak masuk ya, kelengkeng, rambutan yang ada di Indonesia nggak masuk, kecuali dua, illal ainab warrutab. Nah, kecuali ainab, anggur. Jadi anggur ini tadi ya, kismis yang belum dikeringkan anggur namanya ainab. Warrutab, nah, tadi kurma yang belum dikeringkan namanya rutab, yang masih dari tangkai pohonnya itu namanya rutab, kurma. Itu masih juga termasuk yang wajib apa dizakati kalau dalam pendapat ini. Fa'an Atha bin Sa'ib anna Abdullah ibn al-Mughirah arada an ya'khudha sadaqatan min ardi Musa bin Talha min al-khadrawat faqala lahu Musa bin Talha. Ya. Jadi dia ada riwayat dulu Abdullah bin Mughirah, beliau yang ditugaskan untuk mengambil zakat. Nah, beliau ingin mengambil sedekah zakat dari hasil tanah yang dipanen oleh Musa bin Talha. Ya, panennya adalah panen sayur-sayuran. Nah, faqala lahu Musa bin Talha bin Musa mengatakan, laisa laka dzalika, itu tidak ada kewajiban dalam hal itu. Kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul laisa fi dzalika shadaqah. Rasulullah mengatakan dalam sayuran itu tidak ada sedekah. Nah, gitu ya, dijelaskan. Hadis diriwayatkan oleh Darqutni, Hakim wal Athram fi sunanihi wa huwa mursalun qawi. Meskipun hadisnya hadis mursal tetapi kuat. Wa qala Musa bin Talha juga mengatakan ja'al athar an Rasulillah. Ada athar yang datang dari Rasulullah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsati asya. Jadi ada 5 hal yang wajib dikeluarkan zakatnya: asyair, al-hinta, as-sultu, az-zabib, at-tamr. Nah, dari tadi 4 sama yang 4 yang kita sebutkan di awal, ada satu lagi namanya as-sultu. Ya, as-sultu itu juga sama jenisnya dari gandum juga. Saya nggak tahu bentuknya yang model seperti apa, saya nggak tahu as-sultu seperti apa. Wa masih wadzalika mimma akhrajatil ardu fala usyra fihi. Adapun hasil pertanian yang lain selain 5 tadi, ya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Wa qala inna Mu'adzan lam ya'khudh minal khudari sadaqah. Termasuk Mu'adz bin Jabal, beliau juga tidak mewajibkan atau tidak mengambil zakat dari khudar. Itu apa tadi namanya, sayur-sayuran. Qala al-Baihaqi hadhihi al-ahadits kulluha marasil. Hadis-hadis tadi semuanya hadis mursal, akan tetapi hadis ini didapatkan dari riwayat yang bermacam-macam, dari jalan yang bermacam-macam. Jadi kalau meriwayatkan hadis itu, di sahabat ini meriwayatkan hadis ini, sahabat ini meriwayatkan hadis ini, ada sahabat yang lain meriwayatkan hadis ini. Jadi dari masing-masing sahabat punya jalur sampai kemudian ketemu di zaman sekarang. Oh, riwayatnya jalurnya banyak. Kalau jalurnya banyak padahal sumbernya satu, Nabi Muhammad, berarti ini saling menguatkan, kan begitu ya. Ini namanya hadis yang mursal tetapi min turuqin mukhtalifah fayu'akkidu ba'daha ba'dan, sehingga hadis satu dengan hadis yang lain
sehingga saling menguatkan gitu. Contohnya misalkan ini taruhlah para sahabat ya pernah mendengar dari Nabi Muhammad tentang hadis, tapi redaksinya nanti macam-macam sesuai dengan ingatan para sahabat gitu ya. Nah, nanti sahabat menyampaikan kepada generasi berikutnya, entah kepada anaknya, entah kepada muridnya, sampai kemudian ke generasi para pengumpulan hadis pada masa tabi'in begitu ya. Nah, ada kemiripan hadis ini tentang hal ini. Nah, apakah tadi tentang 4 hal tadi, kemudian ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini saling menguatkan, jalur hadisnya banyak, tapi muaranya kepada satu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian ini disebut dengan hadis yang tuqawwi ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu hadis dengan hadis yang lain. Baik, ini dengan demikian yang hanya diambil zakatnya itu adalah yang disebutkan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan wa ma'aha min aqwalis sahaba. Ini kalau tadi nyambung kepada Rasulullah, kalau ini perkataan para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Aisyah. Warawal Asram anna amila Umar. Jadi Khalifah Umar bin Khattab mempunyai petugas atau karyawan yang ditugaskan ya, beliau mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menyebutkan bahwa di suatu daerah itu ada hasil buah-buahan yang tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tapi nilainya itu lebih besar dibandingkan dengan yang dia miliki, syair, gandum, kemudian apalagi tadi kurma, kemudian kismis, itu lebih kecil. Nah, hasil buah-buahannya itu yang tidak disebutkan dalam hadis Rasul itu justru lebih besar. Nah, ini kemudian menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, minta pendapat bagaimana ini. Nah, kemudian sahabat Umar menjawab innahu laisa 'alaihi usrun. Dia tidak ada wajib zakat terkait dengan buah-buahan atau hasil tanaman yang tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Qala Tirmidzi wal 'amalu 'ala hadza inda ahli ilmi annahu laisa minal khadrawati shadaqah. Ini mengulangi kembali bahwa kalau menurut At-Tirmidzi bahwa dan juga ahli ilmi bahwa sayur-sayuran tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian qala Al-Qurtubi. Qurtubi ini kita kenal sebagai penafsir Al-Qur'an tetapi dari segmen hukum-hukumnya. Jadi tafsir Qurtubi itu adalah menafsirkan Al-Quran tapi banyak berbicara tentang hukum-hukum syariat yang dalam tafsir beliau. Jadi kan macam-macam ya. Ada ulama yang menafsirkannya dari segi logikanya dari Al-Quran macam-macam. Nah, kalau Imam Qurtubi menafsirkan Al-Qurannya itu adalah lebih disebut dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran, gitu ya. Kumpulan hukum-hukum Al-Quran, itu penafsiran beliau. Inna zakat, ini kata beliau, inna zakata tata'allaqu bil maqtad. Sesungguhnya zakat itu berkaitan atau bergantung dengan makanan pokok. Nah, gitu ya. Jadi bagi orang Arab, gandum itu adalah makanan pokok, ya, roti yang menjadi makanan rutin itu adalah roti gandum. Kemudian kurma juga adalah merupakan makanan pokok bagi mereka, termasuk az-zabib. Nah, maka kemudian Imam Qurtubi mengatakan zakat itu kaitannya dengan makanan pokok. Maka dengan hal inilah kemudian para ulama kita di Indonesia tentu mempunyai makanan pokok yang berbeda, gitu ya, dari hasil tanaman, ya. Maka tanaman yang merupakan hasil
tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok di kita itu adalah beras. Maka kemudian ada zakat pertanian di sini adalah zakat beras untuk yang biasa di Indonesia. Dunal khudrawat, ya, bukan sayur-sayuran. Waqad kana bi Thaifi ar-rumman wal firsku wal utruj fama thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha minha zakatan wala ahad min khulafaihi. Ya, dulu di Taif ada delima, ada buah persik, ada buah limau, gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat, termasuk juga para khalifah setelah Nabi Muhammad. Qala Ibnul Qayyim wa lam yakun min hadihi akhdhu zakati minal khayli war raqiqi walal bighali walal hamiri walal khadrawat. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan bukan termasuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari kuda. Ya, kuda itu kan nggak disebutkan ya di dalam perhitungan zakat hewan, itu nggak ada. Kemudian tidak boleh juga mengambil zakat, ya, sedekah dari hamba sahaya, nggak boleh. Walal bighal himar, apa yang namanya, keledai, ya, keledai itu juga tidak boleh. Termasuk juga walal khadrawat, dan juga tidak diambil zakatnya dari sayur-sayuran, macam-macam di sini. Nah, bagaimana sekarang kita lihat tentang pendapat para ahli fikih, para fuqaha. Lam yakhtalif ahadun minal ulama'i fi wujubiz zakat. Jadi dari yang kita jelaskan tadi, para ulama, tidak ada satupun ulama ahli fikih yang berselisih tentang kewajiban, ya, mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan juga buah-buahan. Itu semuanya sepakat. Wa innama ikhtalafu fil asnaf. Akan tetapi terjadi ikhtilaf, perbedaan di antara para ulama itu adalah jenis, nah gitu ya, jenis buah-buahannya, jenis tanamannya, itulah yang terjadi perbedaan. Kalau kewajiban zakatnya semuanya sepakat wajib dikeluarkan zakat. Yang terjadi perbedaan itu adalah jenisnya. Nah itu ya, jadi gandum, oh ya, kalau tadi dikuatkan 4 tadi ya. Nah, ini bagaimana dengan yang lain? Ada tadi ya, buah-buahan tapi nilainya justru lebih mahal dibandingkan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis, gitu ya. Nah ini kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama. Di antara yang pertama, di sini ada 5 ya. Yang pertama pendapat Hasan Basri dan Imam Ats-Tsauri dan Asy-Sya'bi, annahu la zakata illa fil mansus alaihi. Tidak ada zakat, ya, untuk buah-buahan atau hasil pertanian kecuali yang disebutkan di dalam teksnya jelas, illal mansus. Itu ya menurut Hasan Basri, yaitu tadi hinta, syair, kemudian dzurrah, tamr, az-zabib, ada 5 menurut beliau itu ya. Gandum, buah gandum, jagung termasuk di situ, kemudian kurma dan kismis. Kemudian ya, karena yang lain nggak ada nasnya, nggak ada teksnya. Yang ada disebutkan oleh Rasulullah itu 5 ini yang ada riwayat. Kemudian yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, anna zakata wajibatun fi kulli ma anbatathul ardu. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, semua yang tumbuh dari dalam tanah wajib dikeluarkan zakatnya. La farq bainal khadrawat, tidak ada bedanya apakah itu sayur-sayuran ataupun buah-buahan atau yang lain, gitu ya, seperti kurma dan lain-lain. Washtarata ayyaqsuda bi ziraatihi istighlal al-ardi wa namaihi 'adatan, dengan syarat ketika menanam itu adalah dimanfaatkan atau dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditumbuhkan dan kemudian ada keuntungan yang dia dapatkan. Nah, itu kalau niatnya itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wastathnal hatab, kecuali hatab itu kayu, berarti kayu jati,
Itu sama dikeluarkan dari dalam tanah, ya kan? Dari dalam tanah. Tapi digunakan untuk batangnya yang dipakai hatob. Nah, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi di awal semua yang tumbuh dari dalam bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ada pengecualian di sini, yaitu hatob. Kemudian apa lagi? Wal qasab, al farisi, wal hashish, apa rumput-rumput yang liar itu kan muncul juga dari bumi, tapi kan nggak ada nilainya, maksudnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wasyajar alladzi la thamara lahu, dan pohon yang tidak mempunyai buah itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan keumuman hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, fima saqatis sama'u al-ushr, apapun yang tumbuh disebabkan karena air hujan maka wajib dikeluarkan 1/10-nya atau 10%-nya, ya. Itu keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mazhab yang lain nomor 3, mazhab Abu Yusuf dan Muhammad, anna zakata wajibatun fil kharij minal ardi. Zakat wajib dikeluarkan dari hasil tumbuh-tumbuhan yang keluar dari dalam tanah bumi, bisyartin ayyabqa sanatan, dengan syarat, ini syaratnya beda ya. Kalau tadi syaratnya niat ketika menanamnya untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan lahan kosong. Kalau ini wajib juga sama, semua yang tumbuh, tapi syaratnya buah yang dihasilkan itu bisa bertahan sampai 1 tahun, gitu ya. Buah apa berarti? Gitu ya. Nah, bisa bertahan sampai 1 tahun. Kemudian pengolahan tidak membutuhkan pengolahan dengan proses, tanpa diproses, tanpa diolah. Kal hububi au mauzunan kal qutni was sukari, seperti kapas, seperti gula. Fa in kana la yabqasana, kalau nggak bisa bertahan sampai 1 tahun, maka tidak ada kewajiban. Seperti tadi ya, khudrawat, sayur-sayuran yang nggak bisa tahan lama, kemudian buah-buahan yang nggak bisa tahan lama, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Yang keempat, mazhab Imam Malik, annahu yustaratu fi ma yakhruju minal ardi ayakuna mimma yabqa wa yabisa wa yastanbituhu banu Adam. Jadi disyaratkan yang keluar atau yang tumbuh dari dalam tanah itu adalah yang kokoh, bisa tahan lama, kemudian bisa dikeringkan, yaidas, kemudian memang tumbuh bukan dengan sendirinya tetapi ditanam, ya, ditanam secara diniatkan oleh manusia untuk menanamnya, bukan tumbuh dengan sendirinya. Sawa'un kana muqtadan, yaitu sama saja apakah yang tumbuh itu adalah makanan pokok atau selain makanan pokok, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu mazhab Imam Syafi'i, wajib zakat yang keluar dari tumbuhan, ya, yang dihasilkan dari dalam tanah, bisyartin ayyakuna mimma yaktatu wa yuddakhar, dengan syarat makanan pokok dan bisa disimpan, bisa kalau di lumbung padi itu namanya apa? Bisa ditimbun, gitu ya, bisa disimpan dalam waktu yang lama dan kemudian ditanam secara khusus oleh manusia, seperti gandum yang tadi ya. Nah, dan mazhabuna Imam Nawawi itu juga adalah bermadzhab Syafi'i. Pendapat Imam Nawawi bahwa la zakata fi ghairi nakhli wal 'inabi minal asjar. Tidak ada zakat selain kurma dan anggur, ya, dari pepohonan, wala fi syai'in minal hububi illa fi yuqtatu wa yudakhar, dan juga tidak ada zakat biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian
kecuali yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Wala zakata fil khudrawat, tidak ada zakat di dalam sayur mayur. Nah, ini pendapat Al-Imam An-Nawawi yang merangkum dari pendapat-pendapat tadi, yang ini bisa juga kita jadikan sebagai sandaran di dalam mengambil hukum. Mungkin ini sebagai pengantar dalam belajar kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab, maka kami persilakan dari beberapa peserta apabila ada yang akan disampaikan atau yang disampaikan. Kami persilakan beberapa ada yang Pak Budi, ada yang ditanyakan. Zakat zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit tadi terus yang dilakukan dengan biaya itu 10, setengahnya itu 1/5. Kalau setengah dari 10 bukan 1/5, 1/20. Ya. 1/20. Nanti saja kaitan pertanyaan saya, ini kan ada orang yang kecenderungan kalau zakat emas itu untuk menghindarinya itu dengan cara dipakai. Nah, itu kan beda terhindar dari zakat. Dari zakat emas itu ketika tersimpan, bukan yang dipakai. Tapi ada juga orang yang menghindari zakat itu dengan sodako, dihabiskan sodako harus yang tujuan dan sampai berzakat. Nah, itu konteksnya itu sama dengan yang tadi emas ataukah berbeda? Kemudian yang kedua, apakah ini kesan menghindari zakat ataupun tidak? Bisa saja barangkali sebagai sebuah pertanyaan belajar itu perasaan melalui Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u as-sadaqatu bil mali illa ahlakathu. Janganlah sampai berkumpul antara uang atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan harta yang kita miliki. Artinya kewajiban zakat itu belum dikeluarkan, gitu ya, masih nyampur nih antara harta kita dengan uang zakat, itu masih nyampur. Artinya karena zakatnya belum ditunaikan, maksudnya begitu. Tidak lain maka zakat itu akan menghancurkan harta yang dimiliki, gitu ya. Jadi ini tentu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengetahui tentang keuangan kita itu adalah ya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita terlewat dari audit bagian zakat gitu ya, tapi kita tidak pernah terlewat dari audit Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya zakat itu adalah satu kewajiban yang memang bukan karena perhitungan itu, tapi karena keterpanggilan kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengeluarkan sedekah kemudian tapi niatnya agar terhindar dari zakat, ya tentu niat sedekahnya sudah salah gitu ya. Kalau kita niat sedekah yang murni kita karena kemampuan kita, karena kita menjalankan kewajiban, karena kita
ada kewajiban sedekah yang wajib kita keluarkan gitu ya, atau infak dan lain sebagainya, maka sekali lagi bahwa yang mengetahui ukuran atau hitungan harta kita itu ya hanya kita dan Allah. Oleh karenanya mengeluarkan zakat itu dimulai dari sebagaimana ibadah-ibadah yang dimulai dari hati gitu ya, dimulai dari kemudian kewajiban mengeluarkan zakat gitu ya, itu memang sudah ada ukurannya, berbeda dengan sedekah. Kalau zakat sudah mencapai nisab, kemudian sudah haul, yang bagi yang haul maksudnya yang syaratkan haul seperti tadi perdagangan, emas perak gitu ya. Kalau itu sudah tercapai, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian kalaupun kita tidak mencapai nisab, kemudian tidak mencapai haul, kita mendapatkan peluang untuk tetap mengeluarkan sedekah, tidak ada halangan. Bahkan bisa jadi orang itu, misalnya zakat itu kan sangat sedikit ya, zakat itu sangat sedikit, hanya 2,5% gitu. Kalau dibandingkan sedekah, bisa jadi sedekahnya lebih besar gitu ya, dibandingkan sedekahnya bisa jadi sedekahnya lebih besar dibandingkan zakat yang wajib gitu ya. Nah, maka bahwa kita latar belakang munculnya syariat zakat gitu ya, hikmahnya diantaranya itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sosial gitu ya, masalah sosial, agar tidak terjadi keburukan, agar tidak terjadi penyelewengan, kekerasan karena kecemburuan dan lain sebagainya. Itu kenapa muncul adanya di antara hikmah ada syariat zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya begitu. Oleh karenanya ya, kita kembali bahwa ketika kita menjalankan semuanya ibadah ya, zakat, infak, sedekah semuanya adalah min anwa'il ibadat, adalah macam-macam dari ibadah. Dari hal ini adalah ibadah harta kita, membersihkan harta kita, maka kita mulai dari hati yang bersih, dari niat tulus yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kalau diibaratkan zakat itu adalah ya memang bukan harta kita, kewajiban yang harus dikeluarkan itu adalah bukan harta kita, yang harus dibuang. Kalau nggak dibuang itu menjadi kotoran gitu ya, menjadi kotoran, akan justru akan merusak harta kita yang lain. Sehingga tidak benar kalau misalkan orang melakukan upaya atau hila gitu ya, upaya agar terhindar dari zakat, misalkan yang dicontohkan tadi, misalkan emas agar tidak terkena maka dipakai dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ya kita kembali kepada hati kita bahwa kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah ketika kita sudah mempunyai kewajiban maka kita wajib untuk mengeluarkannya. Itu adalah konsekuensi ya, dan itu adalah Allah yang minta gitu ya, Allah yang minta ya. Kemudian didistribusikan kepada 8 asnaf gitu ya, itu Allah, hak orang lain yang memang harus dilakukan, harus ditunaikan. Sekali lagi bahwa itu adalah hal yang tidak perlu dilakukan begitu ya. Kalaupun kemudian kita melakukan upaya tersebut ya, maka ya memang secara fikih gugur kewajiban itu gitu ya, secara fikih. Tapi kita kan di dalam menjalankan beragama ini kan bukan saklek seperti seperti berarti saya bebas dari zakat. Kemudian Allah mesti gitu ya. Nah, oleh karenanya kita mengikuti aturan yang sudah Allah gariskan, kemudian dikuatkan, dipilih oleh para ulama yang merojih, yang itu yang kemudian kita upayakan untuk kita amalkan, kita ambil sebagai pedoman di dalam ibadah kita sehari-hari.
Wallahu a'lam. Ya, terima kasih tadi, betul bahwa setengah dari 1/10 tadi ya, bukan 1/5 ya, tapi 1/20. Ya, mohon maaf tadi ada salah. Terima kasih diingatkan. Betul. Baik Pak Rudi, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, misalnya di zakat perdagangan, kalau di modalnya misalnya sudah sampai nisab, cuman kan itu ada biasanya laba per bulan, ada laba bersih per bulan. Nah, itu laba bersih per bulan itu kan apa kita hitungnya kan setelah haul atau setiap keuntungan bersih itu dijakatkan yang 2,5%. Itu aja, makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang lebih memudahkan gitu ya, jadi kalau kita secara kalkulasi umum sebenarnya kita sudah mencapai nisab gitu ya. Kemudian di dalam per bulannya itu kita ada keuntungan gitu ya. Jadi karena zakat perdagangan itu adalah zakat yang tahunan gitu ya, maka yang bisa mengambil pendapat yang tadi Imam Abu Hanifah tadi itu ya, yang meskipun boleh jadi di pertengahan bulan, pertengahan tahun itu ada yang berkurang misalkan begitu ya. Jadi kalau di awal itu sudah mencapai nisab gitu ya, dengan modal dan sebagainya, maka sesungguhnya itu sudah mencapai nisab. Tinggal kemudian nanti dihitungnya kalau sudah 1 tahun gitu ya. Kalau sudah 1 tahun baru kemudian dihitung. Kalau ternyata di 1 tahun itu dihitung ternyata nggak nyampe nisab, maka tidak wajib zakat gitu ya, karena di penghitungan itu nggak nyampe nisabnya ya, gitu ya. Tetapi kalau pas dihitung itu mencapai nisab, maka itu tetap kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya begitu. Allahu a'lam. Tapi kalau 2,5-nya dicicil setiap kali itu tadi belum terjawab Ustaz. Per bulan. Iya, setiap kali ada keuntungan dikeluarkan 2,5. Apakah itu masuk zakat atau tidak? Iya. Kalau setiap keuntungan kemudian itu untuk perdagangan, perhitungannya itu memang bukan hanya keuntungan ya, tetapi dihitung keseluruhan, kemudian dikurangi biaya operasional gitu ya, kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Karena zakat perdagangan di sini berbeda dengan perhitungan seperti emas langsung 2,5% gitu ya. Jadi dia tetap dihitung barang-barangnya, kemudian keuntungannya, kemudian ada pengurangan dari biaya yang dikeluarkan untuk ya karyawan, untuk sewa tempat dan lain sebagainya. Itu baru kemudian dihitung begitu, baru kemudian dihitung. Jadi kalau dicicil dalam setiap bulan, maka ya perhitungannya harus dihitung utuh begitu ya, bukan hanya keuntungannya saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya adakah yang akan menanggapi atau menanyakan? Maka Bapak Yono ada yang perlu disampaikan atau ditanggapi? Jadi Pak Iqbal atau Pak ada yang mau ditanggapi mungkin?
Jadi karyawan yang jaga kasur aja. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saya kan untuk memberikan manfaat, BKN kan punya kasih. Saya ingin seperti Sayyidina Abu Bakar. Jadi saya habiskan semua saran itu dari 0%. Kalau pakai dinamai, dinamai mana uang listrik, kamu sudah saya simpan dan saya taruh hanya Allah dan Rasulnya saja. Nah itu kondisinya bagus atau tidak? Baik. Saya habiskan semua, bahkan baru manfaatnya. Jadi kalau panjangannya apa, saya sudah sekarang ya saya habiskan semua. Ya saya sekarang Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi kalau sahabat Abu Bakar ini bukan uang DKM. Uang yang ditanya oleh Rasulullah itu kamu abaqaita li ahlika, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu gitu ya. Jadi uang pribadinya gitu, bukan uang bukan uang masjid gitu ya. Nah, gitu. Kalau itu kalau konteksnya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Kemudian dari peristiwa itu Rasulullah sebenarnya juga tetap beliau tidak mengizinkan untuk semuanya. Artinya Abu Bakar tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap jangan dikeluarkan 100% gitu ya. Jadi memang keinginan Abu Bakar itu 100%, tetapi kemudian oleh Rasulullah tidak diizinkan sampai dengan 100% gitu ya. Memang tingkat tawakalnya luar biasa, tapi kemudian oleh Rasulullah tetap tidak diizinkan untuk dihabiskan betul-betul, tetapi mengapresiasi apa yang sudah diniatkan oleh sahabat Abu Bakar begitu. Kemudian nafkah istri ini adalah bagian dari kewajiban ya. Jadi kewajiban bagaimana kita itu ingin melihat istri kita cantik, istri kita enak dilihat, tetapi kita tidak pernah memberikan kewajiban kita gitu ya. Berarti kan memberikan bedaknya itu adalah kewajiban, memberikan minyak wanginya untuk istrinya itu juga adalah satu kewajiban begitu ya. Sehingga inna idza nazarta ilaiha sarratka begitu ya. Jadi suami itu kalau melihat istrinya itu jadi menyenangkan begitu. Maksudnya kalau lebih menyenangkan yang di luar rumah itu kan yang berbahaya gitu ya. Makanya bagaimana caranya agar nafkah kita, kewajiban kita itu adalah tadi adalah satu kewajiban yang mungkin sebagian orang kurang hanya memperhatikan dapurnya saja begitu ya. Kalau dapur sih makan bareng-bareng gitu ya. Jadi kan bajunya, kemudian penampilannya ini biar kemudian wangi di hadapan suaminya begitu. Itu adalah satu kewajiban. Dan tentu apakah ini adalah masuk dalam biaya operasional begitu ya. Nah, kalau dia sebagai bendahara dia masuk ke biaya operasional karena dia sebagai karyawan. Tapi kalau dia
di rumah, maka dia tidak dihitung sebagai biaya operasional. Ini adalah biaya, kan keuntungan kita yang cukup lah, insya Allah kalau kita sudah mengeluarkan zakat, maka insya Allah itu cukup untuk menghidupi keluarga, insya Allah. Kalaupun ternyata kita nggak nyampe, ya berarti kita belum berkewajiban mengeluarkan zakat, begitu. Itu sodakoh saja. Tetapi sodakoh itu kan hukumnya sunnah, tapi nafkah ke istri itu hukumnya wajib. Nah ini harus jangan kebalik-balik ya. Jadi infaknya luar biasa besar, tetapi istrinya kemudian jadi puasa terus, gitu. Atau istrinya jadi penampilannya kusam begitu ya, bau apek, bau asap dan sebagainya. Nah ini jadi kebalik-balik gitu ya. Tapi jangan kemudian, wah kalau begitu istri saya harus dikasih nafkah karena ini wajiban, jadi kayak infak keluar-luar sama sekali gitu ya, enggak juga. Jadi sampai lupa infak ke masjidnya, jadi sampai lupa gara-gara istri ke istri semua gitu ya. Itu juga ya proporsional lah. Kita tahu sesuai kebutuhannya, kemudian sehingga kemudian tetap wajar dan kemudian tercukupi, gitu ya, tidak berlebih-lebihan. Gitu ya, wallahu a'lam. Ya mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, yang pertama terkait dengan mungkin yang suami istri bekerja. Untuk zakat profesinya itu apakah dihitungnya masing-masing ataukah digabungkan? Kemudian untuk persentase penghitungannya apakah berdasarkan gaji atau uang yang diterima atau take home pay? Jadi kan ada dua komponennya, komponen gaji dan mungkin take home pay. Nah penghitungan dari zakat profesi itu apakah dihitung dari total atau seluruh take home pay setelah dikurangi dengan tadi operasional atau hanya dari pokok-pokok? Baik, jadi zaman sekarang ya tidak seperti zaman dulu. Jadi yang berpenghasilan itu adalah suami gitu ya. Kalau zaman sekarang bisa melalui dua jalur ya. Suaminya ada pemasukan, kemudian seorang istri membantu suaminya untuk ekonomi keluarga. Akan tetapi dalam hal ini tentu yang tetap menjadi kewajiban menafkahi kebutuhan keluarga itu adalah suami. Akan tetapi seorang perempuan karena dia berpenghasilan, maka dia juga secara syariat kalau dia mencapai nisab, maka dia juga terkena kewajiban untuk zakat. Jadi kalau laki-laki seorang suami, ya dia punya kewajiban zakat dan dia juga punya kewajiban untuk menafkahi seluruh anggota keluarga. Nah, kalau perempuan dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi ya perekonomian keluarga, makan dapur dan lain sebagainya lah begitu ya. Tetapi sifatnya membantu gitu ya. Tapi boleh jadi gitu ya, dengan adanya kerjasama, keharmonisan bisa jadi kemudian itu patungan bareng-bareng itu sangat mungkin itu terjadi. Akan tetapi secara hukumnya yang punya kewajiban itu adalah seorang suami. Sehingga dengan demikian apabila istri kemudian juga berpenghasilan, maka dia sifatnya membantu seorang suami meringankan beban keluarga, ya, biaya anak sekolah dan lain sebagainya, semuanya bisa dengan patungan bersama-sama bareng-bareng, siapa yang lebih gajian lebih dulu, yang lebih dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah itu bisa bersama-sama, dan itu alhamdulillah ya, sungguh adalah seorang istri yang salihah, ya, bisa bantu suaminya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sekali lagi tadi kewajiban utama secara agama itu adalah ada pada tanggung jawab
seorang suami, yaitu dalam hal ini adalah yang laki-laki. Akan tetapi dalam hal zakat, karena zakat itu adalah satu kewajiban individu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berpenghasilan, maka dia punya kewajiban zakat itu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mencapai nisab. Maka dihitungnya masing-masing, suami sendiri, istri sendiri. Bagaimana penghitungannya? Biasanya kalau dalam penggajian itu kan ada pokok, gaji pokok, ada tunjangan, ada potongan gitu ya. Maka yang kita ambil ini adalah yang take home pay. Tentu take home pay itu nanti jangan dikurangi SPP anak, dikurangi listrik, dikurangi sabun, dikurangi beras. Itu jadi mustahik nanti, bukan jadi mustahik gitu ya. Ya itu jadi take home pay itu adalah menjadi penghitungan gitu ya, karena ya di situ mungkin ada potongan-potongan memang dari pajak dan lain-lain sebagainya. Jadi yang dihitung itu. Jadi bukan potongan yang sudah nyampe rumah itu ya, potongan utang bank gitu ya, cicilan dan lain sebagainya. Itu tentu tidak termasuk di dalam potongan itu gitu ya. Jadi yang konsumtif itu tidak dihitung di dalam potongan itu. Jadi take home pay yang dia terima itu kemudian di 2,5% dari take home pay yang dia terima, begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, beberapa maksudnya kemudian seluruh rangkaian acara kajian fikih 4 asma telah kita lalui bersama. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas seluruh yang sudah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal dari Ustaz. Kemudian beberapa sekalian, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.